Setiap tahun, tepat sebelum bulan liburan tiba, aku selalu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk anakku. Semenjak ia duduk di bangku sekolah menengah, aku selalu berusaha memastikan ia mendapat kesempatan untuk beristirahat, menikmati momen kebersamaan, dan menyegarkan pikiran dari rutinitas yang menjemukan. Aku tahu, sebagai seorang ibu, memberi perhatian lebih pada waktu berkualitas bersama anak adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan hati kami. Maka, bukan hal yang mudah bagiku ketika akhirnya aku tinggal seorang diri di rumah, sementara ia pergi sendiri tanpa memberitahuku sedikit pun. Beberapa minggu sebelum liburan, aku sudah menyiapkan uang dan melakukan pemesanan tiket untuk destinasi yang telah aku rencanakan. Aku memilih tempat yang sudah lama ia sukai, yang menurutku akan jadi surga kecil buatnya. Aku ingin sekali melihat senyum bahagia di wajahnya ketika sampai di sana. Aku sudah membayarkan semua keperluan, tiket pesawat, hotel, hingga makan sehari-hari. Semua aku lakukan agar liburan ini terasa nyaman dan bebas dari beban. Pagi itu, sebelum ia berangkat, aku sempat mengajak bicara tentang rencana liburan yang sudah aku siapkan. Dengan nada penuh harap, aku berkata, "Nak, kamu sudah lihat jadwal liburannya? Jangan lupa, nanti kita pergi bersama ya. Aku sudah siapkan semuanya untuk kita." Tapi ia hanya mengangguk pelan, tanpa semangat dan tanpa memberikan respons yang biasanya ia tunjukkan saat membicarakan sesuatu yang menyenangkan. Aku tidak memaksanya, tapi sejujurnya hatiku mulai ada rasa gundah. Selama ini aku sungguh percaya bahwa kita punya ikatan yang kuat. Aku pikir tiap perjalanan kami bersama bisa mempererat hubungan, mengurangi kesenjangan perbedaan umur dan pandangan. Namun, malam sebelum keberangkatan, aku terdiam sendiri, merasa ada sesuatu yang berbeda. Teleponnya tetap tidak ada panggilan apapun dari dia. Aku mengharapkan setidaknya ada pesan singkat tentang kegembiraannya. Hari keberangkatan pun tiba, dan aku menunggu di ruang keluarga dengan perasaan campur aduk. Namun ia pergi begitu saja tanpa pamit panjang lebar atau ajakan untuk bersama. Aku hanya melihat dari jendela ketika ia masuk ke taksi yang sudah menjemputnya. Perasaan sedih langsung mengisi dadaku. Padahal, aku sudah membayarkan semua biaya liburannya dengan harapan bisa ikut turut merasakan kebahagiaan itu bersamanya. Hari-hari berikutnya berlalu sepi tanpa kabar dari anakku. Aku mengirim beberapa pesan yang kubuat dengan penuh perhatian dan harapan, tapi semuanya tidak berbalas. Kadang, aku menelepon tapi selalu dijawab dengan nada singkat atau malah tidak diangkat sama sekali. Setiap malam aku duduk termenung di ruang tamu, memikirkan apa yang salah, apa yang membuatnya menjauh. Aku bertanya-tanya, apakah aku yang salah? Apakah ada yang terjadi pada dirinya sehingga ia menjauh tanpa alasan? Di balik kerasnya perasaan yang kian hari kian berat, aku masih mencoba menjaga harapan. Aku yakin suatu saat ia akan sadar betapa aku menginginkan keberadaan dan kebersamaan kami. Aku tahu, mungkin di matanya aku terlihat terlalu mengatur atau terlalu menuntut, tapi semua yang kuperbuat adalah atas dasar cinta yang besar. Aku percaya, waktu akan menjadi obat untuk menjembatani segala kesalahpahaman ini. Setiap sore, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Aku membayangkan di mana anakku saat ini, apa yang ia lakukan, dan apakah ia merasa senang atau malah merasa kesepian juga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa liburan yang kuperkirakan akan dipenuhi canda tawa justru berubah menjadi waktu jauh yang penuh sepi dan keraguan. Aku mulai merefleksi ulang semua yang terjadi. Aku teringat masa kecilnya, betapa bahagianya kami saat menghabiskan waktu bersama. Apakah semua itu sudah jadi kenangan masa lalu yang tak bisa kembali? Aku merasa seperti berada di persimpangan antara ingin terus berjuang dan menerima bahwa anakku memilih jalan sendiri. Waktu berlalu lambat, dan aku semakin merasa berat meninggalkan rumah di pagi hari. Biasanya aku suka jalan-jalan sebentar saat cuaca cerah atau bertemu teman dekat, tapi kini semuanya terasa hambar tanpa kabar darinya. Aku sadar, aku menaruh banyak harapan pada liburan ini, tapi kenyataannya aku hanya sendiri dengan pikiran yang tak kunjung berhenti. Pada titik itu, aku mulai berbicara pada diri sendiri. Aku bertanya, apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku terlalu berharap banyak padanya? Namun, bukankah seorang ibu berhak ingin dekat dengan anaknya? Aku mencoba memahami perasaan anakku yang mungkin butuh ruang lebih dari biasanya, tapi rasa sakit kehilangan kehadirannya membuatku semakin tersiksa. Aku juga menyadari sesuatu yang penting, bahwa memberi segalanya dalam bentuk materi dan fasilitas, tanpa menyertakan komunikasi dan pengertian, tidak menjamin hubungan yang erat. Aku merasa, mungkin selama ini aku terlalu fokus menyediakan kebutuhan lahiriah, tapi lupa memperhatikan perasaan dan kebebasan anakku.
Dengan segala dilema dan kegelisahan, aku akhirnya bertekad untuk menunggu saat ia pulang dengan sabar. Aku berusaha membuka hati, mempersiapkan diri untuk mendengar apapun ceritanya. Aku ingin tahu apa alasan sesungguhnya mengapa ia pergi tanpa mengajak aku, padahal aku yang membayarkan segalanya. Aku berharap kejutan yang akan kuhadapi bukanlah hal yang menghancurkan, melainkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kembali hubungan kami. Meski hatiku sakit, aku percaya bahwa kasih sayang seorang ibu adalah kekuatan terbesar yang bisa menembus dinding kesenjangan. Aku hanya berharap anakku akan menyadari itu sebelum semuanya terlambat. Hingga saat ia benar-benar pulang nanti, aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi, dengan lapang dada dan cinta yang tak pernah pudar. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang semakin dalam di rumah ini. Paginya aku bangun dengan harapan bisa mendengar kabar darinya, atau setidaknya mendapatkan pesan singkat sebagai tanda bahwa ia masih memikirkan aku. Namun kenyataan yang kudapati sangat jauh dari apa yang kuharapkan. Telepon dan ponselku tetap sepi tanpa ada satupun bunyi notifikasi masuk. Rasanya seperti aku berada di ruang kosong yang penuh dengan bisu. Aku pun mulai mengamati setiap detail kecil dari sekeliling rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberitahuku kemana anakku pergi dan mengapa ia memilih untuk tak mengajak aku liburan padahal aku yang menanggung semua biayanya. Kadang, aku membuka ponselnya yang masih tertinggal di suatu sudut ruangan, berharap menemukan pesan atau foto yang bisa memberikan petunjuk. Namun, tidak ada satupun yang menunjukkan sesuatu yang berarti. Malam-malam yang seharusnya penuh tawa dan cerita bersama keluargaku kini terasa berat berlalu. Aku tetap menunggu, berharap anakku tiba-tiba muncul di depan pintu dengan senyum cerah, menceritakan tentang betapa serunya liburannya, dan membiarkan aku ikut merasakan sedikit bahagianya. Tapi aku tahu, kenyataan jauh lebih rumit. Pada suatu sore, aku mencoba menghubunginya kembali dan berulang kali menelpon hingga akhirnya ia menjawab. Suaranya terdengar datar dan dingin, membuat hatiku langsung berdebar tidak menentu. Aku bertanya dengan suara pelan, "Nak, bagaimana liburanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Tapi jawabannya hanya singkat dan terkesan menghindar, "Aku baik, Ma. Maaf, aku sedang sibuk." Kalimat itu menjadi duri yang menusuk dalam hatiku. Rasanya aku ingin bertanya lebih banyak, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, namun aku sadar kalau cara itu bakal membuatnya semakin jauh. Aku memilih diam dan hanya berkata, "Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik, ya." Itu pertama kali dalam banyak bulan, suara dinginnya membuat aku merasa seperti orang asing untuk anakku sendiri. Hari-hari berlalu, dan komunikasi kami semakin jarang. Aku mencoba untuk tidak memaksa, meski rasa rinduku seperti bara yang terus membakar jiwa. Kadang aku terjebak dalam pikiran buruk, apakah aku sudah gagal sebagai ibu? Apakah kehadiranku selama ini dianggap beban? Semua pertanyaan itu sering muncul di malam-malam sepi. Aku mulai menyadari bahwa mungkin aku harus berubah cara. Aku selama ini memberi segalanya dalam bentuk materi, membiayai segala kebutuhan tanpa pernah benar-benar mencoba mengerti keinginannya secara psikologis. Aku mulai belajar bahwa kasih sayang yang paling dibutuhkan bukan sekadar pemberian materi, tapi keterbukaan dan ruang untuk anakku mengekspresikan dirinya. Meski perasaan kecewa dan sakit masih menghantui, aku berusaha memahami bahwa mungkin ia sedang berjuang sendiri dengan beban yang tak bisa ia ceritakan padaku. Bisa jadi ia merasa tertekan dengan harapan yang aku letakkan padanya, tanpa disadari aku mungkin terlalu mengatur atau membatasi kebebasannya. Suatu sore, aku memutuskan untuk menulis surat. Aku menuliskan perasaanku, harapan, sekaligus permintaan maaf jika selama ini sikapku membuatnya merasa terkekang atau terluka. Surat itu aku letakkan di mejanya, berharap suatu hari ia akan membacanya dan mengerti isi hatiku. Aku tidak mengharapkan jawaban segera, tapi aku berharap ini bisa membuka pintu komunikasi yang selama ini tertutup rapat. Selama menunggu jawaban dari surat itu, aku mulai menyibukkan diri dengan kegiatan lain untuk mengalihkan pikiranku. Aku ikut komunitas ibu-ibu di lingkungan sekitar, mulai belajar hal-hal baru, dan memperbaiki hubungan dengan tetangga serta teman lama. Aku sadar bahwa aku juga perlu hidup dan bahagia, agar energi positif itu bisa merambat ke hubungan dengan anakku. Tapi malam hari tetap menjadi ujian terberat. Saat seluruh dunia terlelap, aku berbaring sendiri, mendengar detak jantung yang kadang terasa terlalu kencang karena rasa cemas dan sedih. Aku sering menatap langit-langit kamar, membayangkan wajah anakku, berharap ia juga merasakan hal yang sama, rindu dan ingin kembali dekat. Pikiran tentang perjalanan liburannya yang kini berlalu tanpa aku ikut serta kerap memenuhi imajinasiku. Aku membayangkan bagaimana ia tersenyum,
berjalan di tempat asing, mungkin bertemu dengan teman baru, atau bahkan menikmati kebebasannya tanpa pengawasan ibunya. Semua itu membuat aku merasa tersisih, sekaligus prihatin karena kemungkinan besar aku kehilangan momen-momen berharga yang tak akan kembali. Di tengah segala kesedihan itu, aku juga mulai bertanya-tanya apakah aku sudah terlalu lama memaksa mencintainya dari jarak yang sempit. Mungkin aku harus belajar mencintainya dengan cara memberinya ruang dan kebebasan, tanpa harus selalu ada di sisinya dalam setiap langkah. Cinta sekalipun itu paling tulus, harus diizinkan tumbuh dan bernafas. Suatu malam, aku menerima pesan singkat yang sangat singkat namun membuat hatiku bergetar. Hanya tertulis, "Maaf, aku butuh waktu." Pesan itu tidak menjelaskan apa-apa, tapi setidaknya itu memberiku tanda bahwa anakku masih mengingat aku dan merasa perlu memberi kabar. Walau sederhana, kalimat itu membawa secercah harapan dalam kegelapan hatiku. Aku tidak membalas pesan itu segera. Aku tahu, aku harus bersabar dan tidak terburu-buru memaksakan percakapan yang belum siap ia lakukan. Aku kembali menulis jurnal harian untuk menuangkan seluruh isi hati agar tidak menumpuk menjadi beban yang membahayakan. Dengan perlahan, aku mulai menerima kenyataan bahwa hubungan ini mungkin harus melalui proses yang lebih lama dan penuh perjuangan. Bukan soal materi, bukan soal siapa yang bayar apa, tapi bagaimana kami berdua bisa belajar saling memahami dan menghargai perasaan satu sama lain. Aku percaya bahwa cinta seorang ibu lebih kuat daripada apapun. Aku yakin, suatu saat anakku akan pulang bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati dan jiwa. Aku siap menunggu dan membuka pintuku kapan saja ia ingin kembali. Meski kini rasa sepi masih menyelimuti, aku tetap berharap bahwa kehangatan keluarga kami akan kembali bersinar suatu hari nanti. Saat anakku akhirnya pulang, aku menyambutnya dengan hati penuh harap meski sekaligus takut akan kenyataan yang mungkin menghadang. Aku membayangkan saat itu akan menjadi momen yang hangat, di mana kami akan saling berbagi cerita dan memperbaiki jarak yang selama ini terasa melelahkan. Namun kenyataan justru jauh dari bayanganku. Ia tiba dengan membawa ransel yang tampak berat, dan langkahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat lesu dan penuh beban. Aku mencoba tersenyum dan memberi pelukan hangat, tapi perlakuannya membuatku terdiam. Ia hanya membalas pelukanku dengan kekakuan yang sulit kusebutkan arti sebenarnya. Ada dinding yang menghalangi antara kami, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa begitu tebal. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang kubawa selama ini mulai mencari jawabannya. Aku mencoba berbicara, membiarkan pintu komunikasi terbuka. Kuajak ia duduk di ruang tamu, berharap suasana santai bisa membuatnya merasa nyaman untuk berbagi. Namun, ia tetap diam, menatap kosong ke arah yang tak ku bisa tebak. Suara dan ceritanya tak datang secepat aku mengharapkannya. Hari-hari pertama usai kepulangannya, aku merasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Makan malam kami berubah menjadi acara yang hampa, tanpa obrolan hangat atau tawa lepas. Aku ingin sekali memecah keheningan itu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya agar ia mau terbuka. Aku takut jika aku memaksa, ia malah semakin menjauh. Aku mencuri pandang ke wajahnya yang mulai tampak lelah dan termakan pikiran. Ada sesuatu dalam matanya yang sulit dijelaskan, ada kerapuhan dan beban yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku bertanya dalam hati, apa yang membuatnya berubah sejauh ini? Apa yang terjadi di balik layar selama liburan yang ia jalani tanpa mengabari aku? Cobalah aku menahan diri untuk tidak berprasangka buruk, tapi hatiku tak dapat mengelak dari rasa kecewa. Aku sudah membayarkan semua yang ia butuhkan, tapi ia memilih pergi tanpa aku diajak, kemudian pulang tanpa membawa cerita atau kebahagiaan. Semua yang aku impikan serasa hancur berkeping-keping. Pada suatu malam, saat aku hampir menyerah pada keheningan yang menyiksa, aku memberanikan diri untuk bertanya pelan, "Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tidak mengajakku liburan seperti biasa?" Aku menatap matanya dengan lembut, berharap ia akan membuka hati. Ia menghela napas panjang, kemudian berkata dengan suara yang getar, "Ma, selama ini aku merasa tertekan dengan semua yang kamu lakukan. Aku tahu kamu selalu ingin yang terbaik untukku, tapi aku juga butuh kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri." Kalimat itu seperti pedang yang menusuk dadaku. Kata-katanya sungguh bukan yang aku bayangkan, tapi jauh dari itu, sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Aku mencoba menyembunyikan air mata yang hampir tumpah, berusaha mengerti perasaannya meski sangat berat. Aku sadar selama ini aku terlalu fokus pada apa yang aku pikir terbaik untuknya, tanpa benar-benar membiarkannya merasa punya kontrol atas hidupnya sendiri. Aku pikir memberi segalanya adalah bentuk cinta, tapi ternyata itu bisa jadi tekanan yang tak terlihat untuk anakku.
Selama beberapa hari berikutnya, kami mulai berbicara perlahan. Perlahan ia menceritakan pengalaman liburannya yang sebenarnya. Ada banyak hal yang belum sempat ia ceritakan padaku sebelumnya. Ia mengaku bertemu dengan teman-teman baru, mengalami tekanan dari lingkungan pergaulan, dan merasakan kebingungan yang selama ini ia simpan sendiri. Ia bilang, selama ini ia memilih untuk diam karena takut membuatku kecewa, takut aku marah atau merasa tersakiti. Namun jarak yang ia ciptakan justru membuat kami terpisah semakin jauh. Semua itu membuatku merasa bersalah, seolah aku sudah gagal sebagai ibu yang memahami lebih dari sekadar kebutuhan materi. Dalam hati aku berjanji untuk berubah. Aku tidak ingin menjadi sosok yang mengekang atau mengatur hidupnya dengan cara yang salah. Aku ingin menjadi ibu yang bisa memberi ruang dan mendengarkan, bukan hanya memberi tanpa memahami. Suatu sore, kami duduk bersama di taman belakang rumah, di bawah rindangnya pohon besar yang sering kami duduki saat kecil. Di sana aku mendengar lebih banyak cerita dari anakku, tentang pergulatan batinnya, kebingungan memilih arah masa depan, dan rasa takut menghadapi kenyataan. Aku hanya diam dan mendengarkan, memberikan kehadiranku tanpa menghakimi atau mengintervensi. Ada momen di mana ia menangis karena beban yang sudah terlalu lama dipendam. Aku merasakan hatiku hancur mendengar tangisannya. Aku tahu, aku harus menjadi sandaran kuat untuknya, bukan sumber tekanan tambahan. Aku memegang tangannya erat, berbisik bahwa aku akan selalu ada, tanpa syarat dan tanpa menuntut. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi kami berdua. Kami berusaha membangun kembali kepercayaan yang retak dengan komunikasi yang jujur dan penuh pengertian. Aku belajar untuk menahan diri dan memberikan waktu bagi anakku untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Aku mulai menyadari bahwa cinta tidak harus selalu disertai kehadiran fisik atau materi berlimpah, tapi lebih kepada bagaimana kami bisa saling memahami dan menerima. Namun meski sudah berusaha, aku tahu masih banyak jalan yang harus kami lalui. Hubungan ini seperti benang yang kusut, perlu perlakuan hati-hati agar tidak putus. Aku masih menyimpan luka lama, tapi aku tidak mau membiarkan luka itu menghalangi kesempatan kami memperbaiki hubungan. Pada akhirnya aku percaya bahwa setiap luka dan jarak itu bisa menjadi pelajaran berharga. Aku yakin dengan niat yang tulus dan kesabaran, kami akan dapat melewati masa sulit ini. Liburan yang sempat terasa hampa kini menjadi pengingat kuat bahwa cinta sejati tidak hanya soal hadir bersama, tapi juga saling memberi ruang, menerima perbedaan, dan tumbuh bersama. Dalam hati aku berdoa, agar anakku bisa merasakan betapa besar cintaku sebenarnya, dan mau kembali membuka hatinya tanpa rasa takut. Aku siap menantinya, tanpa mengungkit kesalahan lama, hanya dengan kasih yang tak pernah padam. Setelah beberapa hari mencoba membuka komunikasi, aku mulai merasakan kehadiran jarak yang semakin lebar di antara kami. Anakku mulai menunjukkan sikap menghindar dan enggan berbicara banyak seperti dulu. Aku tahu betul bahwa sesuatu sedang menghalangi hatinya untuk membuka diri lebih jauh, dan aku merasa sangat terpukul karenanya. Aku berusaha menahan diri agar tidak bertanya terus-menerus, karena aku takut jika aku terlalu memaksa, ia akan semakin menutup diri. Namun, ada kalanya aku terperangkap dalam keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku terus mencari momen tepat untuk berbicara, tanpa membuatnya merasa tertekan. Suatu pagi yang cerah, aku mencoba mengajaknya berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Aku berharap suasana yang santai dan segar bisa membantunya merasa nyaman untuk bercerita. Tapi ternyata, saat kami duduk di bangku taman itu, ia hanya terpaku menatap rerumputan dengan mata yang kosong. Aku memecah keheningan itu dengan suara lembut, "Nak, aku tahu kamu sedang banyak berpikir. Aku tahu semuanya tidak mudah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini untukmu. Kamu bisa bercerita apapun tanpa takut aku marah." Sekali lagi ia diam, lalu dengan pelan ia mulai berkata, "Ma, aku merasa selama ini aku seperti hidup di dalam bayang-bayang. Semua keputusan aku, bahkan liburan ini, seolah sudah diatur dan dijadwalkan tanpa aku diberi pilihan. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk membuat kesalahan dan belajar sendiri." Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalimat itu membuatku mengerti bahwa selama ini aku mungkin telah menjadi sosok yang terlalu dominan dan mengontrol dalam hidupnya. Mendengar pengakuannya, aku tidak langsung membalas dengan pembelaan atau alasan. Aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk itu. Aku hanya mengangguk dan memandang matanya dengan penuh kasih sayang. Aku ingin anakku tahu bahwa aku menerima perasaannya, dan aku siap berubah agar bisa menjadi ibu yang lebih baik. Hari-hari berikutnya aku mengubah pendekatanku. Aku lebih banyak diam dan memberi ruang.
Aku berhenti menanyakan terlalu banyak hal, dan mulai memberi kesempatan padanya untuk mengungkapkan apa yang ia mau dengan caranya sendiri. Aku paham betul bahwa untuk anakku yang sedang tumbuh menjadi dewasa, kebebasan merupakan hal yang sangat berharga. Aku juga mulai merenungkan kembali perananku selama ini. Selama ini aku selalu berpikir bahwa dengan memberikan fasilitas lengkap dan membiayai segala kebutuhannya, aku sudah menunjukkan rasa sayang. Tapi ternyata, cinta bukan hanya soal materi. Anakku juga butuh perhatian yang berbeda, perhatian yang membebaskan, bukan mengikat. Di tengah segala perubahan sikapku, aku mulai menyadari betapa sulitnya hidup sebagai anak muda di zamannya. Aku teringat masa-masa mudaku dulu, yang penuh dengan tantangan berbeda, dan aku tahu anakku juga menghadapi beban yang tak selalu bisa ia ungkapkan. Aku ingin menjadi orang yang bisa diajaknya berkeluh kesah tanpa rasa takut atau malu. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan teh di dapur, aku mendengar anakku bicara dengan suara pelan di kamarnya. Aku tak sengaja mendengar bahwa ia sedang berbicara dengan temannya melalui telepon tentang perasaan bingungnya dan tekanan yang selama ini ia rasakan, tekanan dari harapan keluarga, pergaulan, dan masa depan yang belum pasti. Aku merasa sangat sedih, tapi juga berterima kasih karena akhirnya ada bagian dari dirinya yang mulai terbuka. Keesokan harinya aku mengajaknya keluar makan malam bersama, bukan sebagai ibu dan anak yang harus bicara soal serius, tapi hanya untuk menikmati waktu bersama dan menciptakan kenangan baru. Saat itu aku melihat senyum kecil muncul di wajahnya, dan aku tahu itu awal dari perubahan yang penting dalam hubungan kami. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah dan tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Ada kepercayaan yang harus dibangun ulang dan rasa sakit lama yang harus disembuhkan. Aku bersiap untuk menerima semuanya dengan hati terbuka, dan tidak lagi berharap hubungan kami seperti dulu dalam waktu singkat. Aku mulai menyadari bahwa aku harus belajar menjadi pendengar yang sabar, bukan hanya pemberi nasihat. Aku ingin anakku merasa didengar dan dihargai, bukan dihakimi atau dikritik. Aku tahu aku punya banyak kekurangan, tapi aku bersungguh-sungguh ingin memperbaikinya demi masa depan hubungan kami. Selama kita mencoba membangun kembali komunikasi ini, aku juga mulai mencari dukungan dari teman-teman dan keluarga. Aku berbagi cerita dan mendapatkan saran bagaimana memperbaiki hubungan dengan anak yang mulai memilih jalan sendiri. Aku sadar betapa pentingnya peran emosional dan psikologis dalam hubungan ibu dan anak, selain dukungan finansial yang sudah kuberikan. Malam itu saat anakku telah tidur, aku kembali menulis di jurnal tentang perasaanku, harapan, kekhawatiran, dan tekadku untuk tidak menyerah. Aku tahu, ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku percaya kasih sayang yang tulus mampu melewati segala rintangan. Pagi harinya, aku melihat anakku lebih ceria untuk pertama kalinya selama beberapa minggu. Matanya sedikit bersinar ketika ia menyapaku. Itu membuatku percaya bahwa meski jalan kami berliku, masih ada harapan bahwa kami bisa kembali dekat. Kini aku belajar bahwa cinta itu juga soal memberi ruang dan menghormati pilihan orang yang kita sayangi, bukan hanya tentang memberi dan mengatur. Aku berharap suatu hari anakku bisa benar-benar merasa nyaman dan bahagia, bukan sekadar karena aku membiayai liburannya, tapi karena ia merasa dicintai dengan cara yang benar. Tak ada yang lebih berarti daripada bisa melihat anakku tersenyum dan membuka hatinya perlahan. Aku akan terus menunggu dan berjuang, mendukungnya tanpa syarat, sembari memperbaiki diriku sendiri agar bisa menjadi ibu yang ia butuhkan, bukan yang kukira dia butuhkan. Suatu malam yang dingin, aku terbangun oleh suara bisikan pelan dari kamar sebelah. Awalnya aku pikir itu hanya angin atau suara biasa dari rumah tua ini, tapi setelah kualihkan pendengaranku, aku sadar anakku sedang berbicara melalui telepon, dengan suara yang terdengar serak dan putus-putus. Hatiku menegang, ada perasaan campur aduk antara ingin mengerti dan takut mendengar sesuatu yang menyakitkan. Aku berusaha mendengarkan tanpa berniat menguping, namun kata-kata yang kudengar tak mungkin terlewat begitu saja. Dalam bisikan pelan itu aku menangkap frase, bukan aku lagi, dan beberapa kalimat lain yang membuat dadaku tersayat. Aku tahu itu bukan sesuatu yang bisa aku abaikan. Ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, sesuatu yang membuat jarak di antara kami semakin terasa bukan hanya karena fisik, tapi juga hati. Malam itu aku duduk termenung berjam-jam, mencoba mencerna apa arti kata-kata itu. Aku bertanya-tanya, apa yang menyebabkan ia merasa bukan dirinya sendiri lagi? Apakah tekanan hidupnya terlalu besar, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang membuatnya menjauh dariku? Aku merasa sedih sekaligus bingung. Selama ini aku hanya melihat sisi luarnya, kepergiannya, dan jaraknya,
Tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya ia alami di balik semua itu. Keesokan harinya, aku mencoba mengajaknya berbicara secara langsung. Aku ingin tahu apa maksud darinya dan bagaimana aku bisa membantunya. Namun saat aku tanya dengan hati lembut, ia hanya mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Jawabannya terasa seperti tembok yang kokoh, membuatku semakin sulit menembus dinding keheningan itu. Aku menyadari bahwa melangkah perlahan adalah satu-satunya cara agar ia mau membuka diri. Aku pun menyiapkan rencana untuk memberi ruang dan waktu, sekaligus menunjukkan bahwa aku ada untuknya tanpa memaksa. Aku mulai mencari cara untuk mendukungnya, bukan hanya dari segi materi, tapi juga perhatian emosional dan psikologis. Hari-hari berikutnya aku menghindari pertanyaan berat, memilih untuk membuat suasana santai dan hangat di rumah. Aku memasak makanan favoritnya, menata kamar dengan suasana nyaman, dan membiarkan ia merasa bebas melakukan apapun yang membuatnya tenang. Aku ingin anakku tahu bahwa aku menerima dirinya apa adanya, tanpa syarat. Namun, rasa penasaran dan kekhawatiranku tidak hilang begitu saja. Aku sering teringat kata-kata, "Bukan aku lagi," yang dimainkan di kepalaku berulang kali. Aku takut jika anakku tengah menghadapi masalah besar yang tak mampu ia bagikan. Aku bertanya-tanya apakah ada luka batin, tekanan dari pergaulan, atau mungkin pergulatan identitas yang membuatnya merasa kehilangan arah. Pada akhirnya aku memutuskan untuk mencari bantuan pihak lain. Aku mulai konsultasi dengan psikolog dan ahli keluarga untuk mendapatkan wawasan bagaimana lebih baik memahami dan mendukung anakku. Aku ingin belajar bagaimana menjadi ibu yang bukan hanya pelindung atau penyedia materi, tapi juga pendukung emosional yang kuat. Dalam sesi-sesi konseling itu, aku belajar banyak hal tentang pentingnya mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai proses terapi anakku, dan tidak mengambil keputusan terburu-buru berdasarkan prasangka. Aku juga diajarkan cara membantu anakku menemukan kembali jati dirinya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Tidak lama setelah itu, anakku mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan kecil. Ia mulai lebih terbuka dalam percakapan santai, bahkan ada kali aku melihatnya tersenyum tanpa beban. Meskipun belum banyak yang diungkapkan, aku merasa ada secercah harapan bahwa ia tengah berproses untuk kembali menemukan dirinya sendiri. Pada suatu sore, ketika kami duduk bersama di ruang keluarga, aku memberanikan diri bertanya, "Nak, jika kamu siap, kamu boleh bercerita apapun yang kamu rasakan. Aku di sini untuk mendengarkan." Ia menatapku lama, lalu mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang perasaan gelisah yang selama ini ia pendam. Ia mengaku merasa kehilangan arah, tidak lagi mengenali dirinya sendiri di tengah tekanan hidup yang membebani. Cerita itu membuat air mataku menetes tanpa bisa kuhentikan. Aku merasakan betapa beratnya beban yang selama ini dipikul anakku. Aku merasa bersalah karena tidak menyadarinya lebih cepat dan membuatnya merasa sendirian dalam pergulatan itu. Tapi aku juga bersyukur karena kini ia mulai percaya untuk berbagi. Kami berbincang lama malam itu, membuka jalan baru untuk saling mengerti. Aku berjanji akan mendampinginya melewati masa sulit ini, tidak akan memaksanya berubah sesuai kehendakku, tapi mendukungnya menjadi siapapun yang ia ingin jadi. Aku tahu proses ini tidak pendek, dan aku siap menjalani perjalanan panjang bersama anakku. Hari-hari selanjutnya aku terus berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan penuh cinta di rumah. Aku belajar mengatur emosiku sendiri agar tidak menambah tekanan bagi anakku. Aku menjadi lebih sabar, lebih peka terhadap isyarat yang ia berikan, dan semakin terbuka untuk menerima segala perubahan yang ia alami. Sekalipun ada saat-saat aku merasa lelah dan putus asa, aku terus mengingat bahwa ini adalah bagian dari proses tumbuh kembangnya menjadi pribadi dewasa yang kuat. Aku yakin, dengan kasih sayang tanpa syarat dan dukungan yang konsisten, anakku akan mampu melewati masa sulit dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Kejutan terbesar yang kuterima malam itu, ketika anakku akhirnya mulai bercerita dan membuka hatinya, adalah sebuah peringatan bahwa mungkin selama ini aku hanya melihat sisi permukaan kehidupannya. Ternyata ada dunia lain yang jauh lebih rumit dan penuh perjuangan yang ia pendam sendirian. Aku merasa hancur bukan karena kata-kata atau jaraknya, tapi karena selama ini aku tidak cukup hadir dengan cara yang ia butuhkan. Hal itu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya sebagai ibu yang menanggung semua kebutuhan, tapi sebagai sandaran yang benar-benar bisa diandalkan. Malam itu aku terlelap dengan pikiran yang penuh harapan. Aku percaya, meskipun luka dan jarak di antara kami masih ada, jalan untuk memperbaiki hubungan ini sudah terbuka. Aku berjanji akan terus berdiri di sampingnya, melewati setiap rintangan dan mendukungnya tanpa pamrih.
Kejutan pertama datang dalam bentuk amplop berisi surat yang kutemukan di mejaku suatu pagi, di tengah kesibukan dan keheningan rumah yang masih membawa beban dari jarak yang terjalin antara aku dan anakku. Surat itu tidak sekadar kertas biasa yang berisi sekumpulan kata, tapi merupakan pintu kecil menuju isi hatinya yang selama ini terpendam. Aku memegang amplop itu dengan tangan gemetar, terdiam sejenak sebelum membukanya perlahan, takut jika isi surat itu melukakan lebih dalam. Surat itu diawali dengan kata permintaan maaf yang tulus. Ia menulis bahwa selama ini ia merasa tersesak oleh harapan dan ekspektasi yang aku letakkan padanya, bahkan tanpa kusadari. Ia mengungkapkan betapa sulitnya ia menghadapi semua tuntutan itu sendirian, dan betapa ia butuh waktu dan ruang untuk mencari jati dirinya sendiri. Ia menuliskan bahwa selama liburan ini, ia mencoba menjauh bukan untuk melupakan aku, tapi untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Setiap kata yang kubaca bagaikan jarum tajam menusuk hatiku. Aku merasa bersalah dan sedih, tapi juga lega karena akhirnya aku diberi kesempatan untuk memahami perasaannya secara jujur dan terbuka. Aku menyadari betapa selama ini aku terlalu fokus pada apa yang aku ingin berikan, tapi lupa untuk benar-benar mendengarkan apa yang ia butuhkan. Ia juga menulis bahwa jarak yang dibuatnya bukan bentuk pembangkangan, melainkan proses penting baginya untuk mengenal diri. Ia berterima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan yang sudah kuperbuat, sekaligus memohon maaf jika caranya menjalani hidup membuatku terluka. Aku menyadari surat itu adalah permintaan maaf sekaligus harapan agar aku tidak menyerah padanya. Aku merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Hatiku bagai hancur, bukan karena ia menjauh, tapi karena aku tidak menyadari rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Aku merasa seperti kehilangan momen berharga yang seharusnya bisa kujalani bersamanya. Namun, aku juga tahu ini bukan waktu untuk menyesali masa lalu, melainkan untuk melangkah maju dengan hati yang lebih bijaksana. Setelah membaca surat itu berulang kali, aku menyimpannya dengan hati-hati dan memutuskan untuk memberinya waktu sebelum membahasnya secara langsung. Aku tahu betul anakku butuh ruang untuk memproses perasaannya, dan aku tidak mau membuatnya merasa tertekan dengan reaksi yang mungkin emosional dari diriku. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan. Meskipun belum ada percakapan langsung tentang isi surat, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikap anakku. Ia tampak lebih tenang dan tidak lagi menutup diri sepenuhnya. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul dalam hatiku, apakah surat itu bisa menjadi awal dari penyembuhan luka yang selama ini memisahkan kami. Aku mulai lebih aktif menciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman bagi anakku. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, membuka ruang untuk percakapan ringan tanpa tekanan, dan mencoba menghindari pembicaraan yang bisa memicu konflik. Aku ingin ia merasa bahwa rumah adalah tempat yang bisa ia tuju kapanpun ia butuh, bukan sekadar tempat yang penuh harapan dan tuntutan. Pada satu kesempatan, aku secara perlahan mengajak anakku duduk bersama dan mengatakan bahwa aku sudah membaca suratnya. Aku ingin tahu apa yang ia rasakan dan bagaimana aku bisa mendukungnya lebih baik. Aku memperingatkan diriku untuk tidak menghakimi atau bereaksi negatif, karena aku tahu betapa berharganya kepercayaan yang ia berikan dengan membuka hatinya sedikit demi sedikit. Anakku menatapku dengan mata yang penuh campuran rasa takut dan lega. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama ingin berbicara tentang apa yang ia rasakan, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Ia mengakui kesalahannya dalam menjauh tanpa memberitahu aku, dan mengharapkan agar kedepannya kami bisa membangun hubungan yang lebih jujur dan terbuka. Percakapan itu menjadi titik balik yang penting dalam perjalanan kami. Aku merasa lega dan bahagia sekaligus terharu karena akhirnya kami bisa mulai saling memahami lebih dalam. Aku meminta maaf karena selama ini belum mampu melihat betapa berat beban yang ia pikul, dan berjanji untuk tidak menuntutnya lagi seperti sebelumnya. Kami berdua sepakat untuk saling memberi waktu dan ruang, sambil tetap menjaga komunikasi agar hubungan ini tidak retak lebih dalam. Aku juga berkomitmen untuk terus belajar menjadi ibu yang lebih pengertian dan sensitif terhadap perubahan perasaannya. Aku ingin menjadi tempat berlindung yang tidak hanya memberi apa yang ia butuhkan secara fisik, tapi juga secara emosional. Setelah itu, aku merasakan perlahan ada perubahan positif yang terjadi. Anakku mulai ikut serta dalam kegiatan keluarga kecil kami, meski dengan cara dan waktu yang berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi menghindar, dan sesekali bahkan bertanya tentang hal-hal yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Aku sadar proses ini memerlukan kesabaran dan ketulusan, dan aku siap melaluinya tanpa pamrih. Selain itu, aku juga mulai lebih terbuka untuk menerima opini dan keputusan anakku, bahkan jika itu berbeda dari harapan dan keinginanku.
Aku tahu bahwa kebebasan memilih adalah hak yang harus ia miliki untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bahagia. Aku belajar bahwa cinta itu bukan sekadar memberikan dan mengatur, tapi juga membiarkan orang yang kita sayangi tumbuh sesuai dengan jalannya masing-masing. Kejutan yang kuterima lewat surat itu bukan hanya mengubah perspektifku tentang anakku, tapi juga mengubah cara pandangku terhadap peran seorang ibu. Aku harus bisa beradaptasi dan menjadi lebih bijaksana, untuk mendampingi tanpa menghalangi, mendukung tanpa mendominasi. Aku percaya, dengan niat baik dan cinta yang tulus, hubungan kami akan semakin kuat meski dulu pernah penuh luka. Kini aku tidak lagi mengukur kedekatan kami dari seberapa sering kami pergi liburan bersama, atau seberapa banyak biaya yang kuberikan. Aku mulai mengerti bahwa kualitas hubungan lebih berharga daripada kuantitas kebersamaan. Aku memilih fokus memberi perhatian yang bermakna, bukan sekadar aktivitas yang mungkin terasa hampa jika tidak diiringi pengertian dan rasa saling percaya. Malam-malam berikutnya aku duduk sendiri mengenang perjalanan yang sudah kami lalui. Aku masih ingat betapa patahnya hatiku saat menyadari bahwa anakku merasa tertekan dan tidak berdaya di balik senyumnya. Namun, aku juga bersyukur karena kini ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Surat itu adalah cermin yang membuatku sadar bahwa untuk mencintai, aku harus belajar memahami. Aku harus menjadi ibu yang bisa menjadi pelindung sekaligus sahabat bagi anakku. Dengan tekad itu, aku melangkah maju tanpa ragu. Aku percaya, meskipun perjalanan ini tidak mudah, setiap usaha dan pengorbanan akan membuahkan hasil yang indah. Aku siap menunggu, menyambut anakku dengan tangan terbuka kapanpun ia ingin kembali sepenuhnya ke dalam pelukanku. Sebab kini aku tahu, cinta yang sejati adalah cinta yang tulus, sabar, dan mampu menerima apa adanya. Setelah kejutan surat yang mengungkap banyak hal tersembunyi di dalam hati anakku, aku kira segala sesuatunya mulai berjalan lebih baik. Namun hidup memang penuh liku, dan kenyataan datang membawa kejutan berikutnya yang jauh lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Suatu hari, aku menerima sebuah panggilan telepon dari seseorang yang asing bagiku, seorang wanita yang mengaku sebagai pacar anakku. Suaranya tenang dan jelas, namun kalimat yang diucapkannya membuat hatiku langsung remuk redam. Ia mengatakan bahwa anakku telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan denganku secara permanen. Aku menahan napas, berusaha mengartikan kata-kata itu tanpa kehilangan kewarasanku. Keputusan itu bukan karena kurang sayang, katanya, melainkan karena kami berdua terlalu berbeda dalam cara memandang dan menjalani hidup. Ia bilang anakku merasa terlalu dibebani oleh ekspektasiku, yang selama ini membuatnya merasa tidak pernah cukup baik. Kalimat itu bagai palu yang menghantam keras di dadaku. Aku ingin bertanya lebih banyak, mencari alasan, berdebat, atau bahkan memohon agar hubungan kami tidak sampai sejauh itu. Tetapi, suara wanita itu terus melanjutkan, memberitahu bahwa anakku memang butuh menjaga jarak dan memilih untuk menjalani hidup tanpa tekanan dari keluarganya, setidaknya untuk saat ini. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah bentuk pemberontakan, tetapi panggilan jiwa untuk menemukan jati diri tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku terdiam. Ada perasaan hancur yang membanjiri seluruh tubuh. Aku merasa semua pengorbanan dan kasih sayang yang selama ini kuberikan jadi terasa sia-sia. Semua uang yang kupakai untuk membiayai hidup dan liburannya, semua waktu yang kuberikan untuk menemaninya, kini seolah tak berarti. Namun di balik kesedihan mendalam itu, juga tumbuh pengertian bahwa aku harus melepaskan dan memberinya kebebasan yang ia butuhkan. Ketika panggilan itu berakhir, aku duduk termangu di ruang tamu. Rasa sakit itu begitu nyata, tapi aku tahu aku tidak bisa memaksanya tetap dekat jika hatinya belum siap. Aku mulai memahami bahwa sebagai ibu, mencintai bukan tentang memiliki atau mengatur, melainkan memberi ruang dan menghormati perjalanan orang yang kita cintai. Kadang harus merelakan untuk sementara waktu, meski rasanya seperti kehilangan separuh jiwa. Pikiran-pikiran negatif sempat menyergap, bertanya apa kesalahan besar yang telah kulakukan hingga anakku memilih menjauh. Aku merenung dalam diam. Apakah harapanku selama ini terlalu tinggi? Apakah aku terlalu sibuk dengan konsep, liburan bersama, dan isi semua kebutuhan materi, sehingga lupa melihat kebahagiaannya lewat cara yang berbeda? Aku menyadari bahwa cinta yang sejati bukan soal uang atau fasilitas, tapi soal kehadiran hati dan pengertian. Dengan perasaan yang berkecamuk, aku mencoba menghubungi anakku. Aku ingin menegaskan bahwa aku tetap mencintainya, dan siap untuk menunggu kapanpun ia ingin kembali. Namun setiap panggilan dan pesan yang kuirim tidak kunjung mendapat balasan. Dia lebih memilih menjaga jarak lebih jauh, sesuatu yang membuatku merasa tak berdaya namun harus bisa kuterima.
Aku mengetahui dari pacarnya bahwa anakku semakin fokus pada diri sendiri, mencoba membangun hidupnya tanpa beban masa lalu. Aku tahu ini merupakan proses panjang dan penuh tantangan bagi dirinya, dan aku harus memberi dukungan dengan cara yang benar, bukan dengan sikap memaksa atau menuntut. Seiring waktu berjalan, aku mulai merefleksikan diriku sendiri. Aku sadar bahwa selama ini aku mungkin terlalu egois dalam meminta kebersamaan. Cinta yang kuartikan selama ini ternyata harus lebih dalam, memberi ruang tanpa syarat dan tanpa pamrih. Aku ingin anakku tahu bahwa ia selalu bisa kembali kapan saja, tanpa rasa takut atau bersalah. Meski hatiku hancur, aku mencoba untuk kuat demi dirinya dan demi keluargaku. Aku mulai mencari aktivitas yang mengisi hari-hariku agar gak tenggelam dalam kesedihan. Aku berusaha memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang mungkin tak selalu berjalan sesuai rencana, tapi tetap penuh harapan dan cinta. Aku menyadari bahwa hubungan aku dan anakku kini bukan lagi soal memiliki waktu yang sama di momen spesial atau liburan mewah, tapi soal bagaimana aku bisa menjadi sosok yang tetap hadir dalam hidupnya, meskipun dari jauh. Aku percaya dengan kasih sayang yang tulus, pintu hati bisa terbuka kembali bila kelak waktunya sudah tepat. Dalam kesendirian malam, aku berdoa agar anakku tetap sehat dan bahagia, agar ia menemukan jalan yang membuatnya merasa lengkap sebagai dirinya sendiri. Aku juga berdoa agar kelak kami bisa menemukan kembali jalan untuk saling memahami dan menerima tanpa ada beban, hanya cinta yang murni dan tanpa syarat. Kejutan pahit ini mengajariku banyak hal. Bahwa menjadi ibu bukan berarti harus selalu dekat secara fisik, tapi juga harus mampu melepaskan sekaligus menerima. Bahwa cinta bukan tentang membayar segalanya, tapi tentang kehadiran hati yang ikhlas dan sabar. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa terkadang, mencintai adalah membiarkan orang yang kita sayangi terbang bebas sebelum akhirnya pulang dengan kehendaknya sendiri. Aku belum tahu berapa lama jarak ini akan bertahan atau bagaimana akhir cerita kami kelak. Namun aku yakin, dengan kesabaran dan cinta yang tulus, tak ada yang harus aku takutkan. Aku siap merangkai kembali kisah kami, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, menunggu hari ketika anakku siap kembali benar-benar menjadi bagian dari hidupku yang paling berarti. Setelah menerima kabar dan keputusan yang begitu mengguncang hatiku, aku merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekitarku. Namun di tengah kehancuran itu juga tumbuh sebuah kesadaran yang dalam, aku harus mencoba memahami perasaan anakku dan mencari alasan di balik jarak yang ia pilih. Aku menyadari bahwa aku selalu berfokus pada keinginanku sendiri, tanpa benar-benar mendengarkan apa yang ia rasakan dan butuhkan. Hari-hari setelah kabar itu aku habiskan dengan refleksi diri. Aku merenungkan setiap momen yang kami lalui bersama, mengingat bagaimana aku sering menetapkan aturan dan ekspektasi yang tinggi, tanpa memberikan ruang bagi anakku untuk menyuarakan pendapat atau keinginannya. Aku mulai memahami bahwa mungkin selama ini aku terlalu sibuk berusaha menjadi ibu yang sempurna dalam pikiranku sendiri, tapi malah membuat anakku merasa tercekik. Rasa sakit yang aku rasakan tidak hanya karena jarak kami, tapi juga karena aku merasa tidak pernah menjadi sosok yang benar-benar ia butuhkan. Aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku pernah mencoba melihat dunia dari sudut pandangnya, belajar memahami pergulatan batinnya yang selama ini tidak pernah aku sadari. Semua pertanyaan itu membuatku merasa kecil dan lemah, tapi aku tahu inilah awal dari perubahan yang harus kujalani agar hubungan kami bisa berubah jadi lebih baik. Aku mulai membiasakan diri untuk menghargai perasaan anakku, memberi dia ruang untuk memilih dan menentukan apa yang terbaik baginya. Aku tak lagi memaksakan niatku agar liburan harus bersama atau segala aktivitas harus kukontrol. Aku belajar bahwa mencintai berarti memberi kebebasan dan kepercayaan, bukan sekadar memberinya kemudahan material atau waktu. Suatu sore, aku pergi ke taman sendirian, duduk di bangku yang dulu sering kami duduki bersama. Di sana aku menuliskan segala perasaanku di jurnal harian, mencurahkan harapan sekaligus ketakutan yang selama ini kupendam. Aku menulis tentang betapa aku merindukan kehadirannya, tapi juga betapa aku ingin menjadi ibu yang lebih baik, yang tak hanya memberi segalanya dari materi, tapi yang mau hadir secara emosional dan mental. Langkah demi langkah, aku mencoba membangun kembali diri yang lebih sabar dan pengertian. Aku mulai mencari informasi tentang cara mendukung anak muda yang sedang mencari jati diri mereka, bagaimana menjadi pendengar yang baik dan bagaimana mengelola emosi tanpa menambah beban bagi anakku. Aku juga aktif berdiskusi dengan teman-teman yang mengalami situasi serupa, sehingga aku mendapat banyak inspirasi dan kekuatan baru. Kadang aku merasa lelah, terutama saat malam tiba dan sepi melingkupi. Rindu yang menggebu seringkali membuatku menangis diam-diam,
berharap anakku bisa segera membuka hatinya lagi. Tapi aku tahu, aku tidak boleh memaksakan kehendak. Aku harus menghormati proses dan waktu yang ia butuhkan agar dapat kembali dengan sepenuh hati. Aku juga mulai memperhatikan bahasa komunikasiku yang sebelum ini terkadang tanpa sengaja membuat anakku merasa dihakimi. Aku belajar untuk berbicara dengan lebih lembut, menghindari kalimat yang bisa terdengar menuntut atau memarahi. Aku ingin ia merasa nyaman dan aman saat berbicara denganku, tanpa takut akan reaksi yang negatif. Tak hanya itu, aku mencoba memupuk kepercayaan melalui tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Aku memberi ia ruang untuk memilih sendiri kegiatan atau tempat yang ingin dikunjunginya, tanpa ikut campur kecuali ia memang meminta bantuan. Aku ingin anakku tahu bahwa aku percaya padanya dan menghargai segala pilihannya, sekecil apapun itu. Waktu terus berjalan dan aku perhatikan ada perubahan baik pada anakku. Ia mulai sedikit demi sedikit menyapa atau bertanya tentang keseharianku. Meskipun percakapan itu belum panjang dan masih terasa canggung, aku sudah merasa ini sebagai kemajuan besar. Aku merayakan setiap langkah kecil itu sebagai pundak kuat untuk membangun masa depan hubungan kami. Aku juga tidak lagi menyimpan rasa kecewa atau dendam atas jarak yang terjadi. Sebaliknya, aku berusaha menanamkan rasa kasih sayang yang lebih dalam yang tak bergantung pada kehadiran fisik. Aku percaya bahwa hubungan ibu dan anak bukan hanya soal bertemu atau berada di satu tempat, tapi soal ikatan hati dan kepercayaan yang tumbuh meski jarak memisahkan. Dalam doa-doa malamku, aku memohon agar anakku diberi kekuatan dan kebahagiaan untuk melewati masa sulitnya. Aku juga berdoa agar kelak kami bisa bertemu dalam suasana yang lebih hangat dan penuh pengertian, tanpa ada rasa takut, sakit, atau penyesalan. Aku berharap cinta kami mampu mengalahkan segala perbedaan dan permasalahan yang pernah menghantui. Meskipun perjalanan ini sangat berat, aku bersyukur diberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi ibu yang lebih bijaksana. Aku sadar bahwa setiap kesalahan dan patah hati adalah guru terbaik yang mengajarkanku arti cinta sejati, cinta yang tulus, sabar, dan tanpa syarat. Sekarang, aku siap menerima apapun yang terjadi. Aku tak ingin lagi memaksakan kehendak atau menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Aku belajar untuk mencintai anakku sebagaimana ia ada, menghormati pilihannya, dan bersabar menunggu kapan hatinya benar-benar siap untuk kembali. Aku yakin, dengan niat yang tulus dan ketulusan hati, waktu akan menyembuhkan semua luka dan membuka pintu kebahagiaan baru bagi kami. Aku percaya bahwa hubungan kami masih bisa diperbaiki dan disembuhkan. Aku yakin bahwa di balik segala perbedaan dan jarak, ada benih cinta yang tak pernah mati. Aku bertekad untuk terus menjadi ibu yang menerima, mendukung, dan mencintai tanpa syarat. Aku ingin anakku tahu bahwa rumah dan hatiku selalu menjadi tempat aman untuknya, kapanpun ia ingin pulang. Perjalanan memperbaiki hubungan dengan anakku ternyata lebih panjang dan penuh liku daripada yang pernah kubayangkan. Setelah beberapa lama mencoba mencari jembatan untuk menghubungkan kembali kami, aku mulai menyadari bahwa kepercayaan, sekali patah, tidak bisa diperbaiki dalam sekejap. Diperlukan waktu, kesabaran, dan komitmen yang tulus dari kedua belah pihak. Aku pun mulai menjalani proses itu dengan sepenuh hati, meski kadang terasa berat dan melelahkan. Ada hari-hari ketika aku merasa kosong dan putus asa, bertanya-tanya apakah anakku benar-benar akan mau membuka pintu hatinya lagi. Namun di saat itu aku belajar untuk tidak menyerah, untuk terus berharap dan berusaha tanpa pamrih. Aku yakin cinta seorang ibu memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengatasi sekat apapun, selama aku mampu menjaga kesabaran dan ketulusan. Aku mulai fokus menjadi pendengar yang baik. Dalam komunikasi kami, aku berusaha menahan keinginan untuk langsung memberi saran atau solusi, dan lebih banyak mendengarkan dengan hati penuh pengertian. Aku ingin anakku merasa bahwa saya benar-benar hadir dan menerima tanpa syarat, bukan hanya sebagai pemberi nasihat atau pengatur hidupnya. Aku semakin menyadari pentingnya empati dalam membangun kembali kepercayaan. Meskipun hubungan kami masih terasa renggang, aku melihat tanda-tanda kecil perubahan yang membesarkan hati. Kadang ia memberiku secuil cerita tentang hari-harinya, dengan nada yang lebih ringan dan lebih terbuka. Kadang ia mengajak aku menghadiri acara kecil atau sekadar berbagi waktu santai. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa perlahan kami sedang menjalani proses penyembuhan yang sesungguhnya. Aku juga mulai mengubah cara pandangku terhadap liburan yang dulu jadi sumber harap dan kecewa. Aku sadar bahwa kebahagiaan bukanlah soal pergi bersama, tapi menciptakan ikatan yang bermakna dalam bentuk apapun. Aku pun mencoba menginisiasi waktu berkualitas yang lebih sederhana dan tidak membebani, seperti memasak bersama di rumah,
menonton film favorit, atau sekadar berbincang ringan tanpa agenda. Selain itu, aku mulai lebih aktif membantu anakku dalam menghadapi tantangan hidupnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Aku tidak lagi mengatur secara detail atau memaksakan kehendak, tapi memberikan dukungan ketika ia butuh dan membiarkan ia mengambil keputusan sendiri. Aku berusaha membangun hubungan yang seimbang antara kasih sayang dan kebebasan. Terkadang aku merasa ragu, apalagi saat melihat anakku masih sesekali menjauh atau cuek. Namun aku berusaha mengingat bahwa proses ini butuh waktu yang tidak sama bagi setiap orang. Aku tidak boleh membandingkan atau menuntut lebih dari yang ia bisa berikan saat itu. Aku belajar untuk menerima ritme waktunya dan tetap berada di sisinya sebagai tempat yang aman dan nyaman. Selalu ada rasa haru saat aku menyadari betapa berartinya mahasuci peran seorang ibu dalam menemani pertumbuhan anaknya, bukan hanya saat mereka bahagia tapi juga ketika mereka berjuang melewati masa sulit. Aku bertekad untuk terus menjalani peran itu dengan seluruh kemampuan dan cinta yang kupunya, walau hasilnya tidak langsung terlihat. Aku juga mulai membuka komunikasi dengan orang-orang terdekat yang bisa memberikan dukungan dan perspektif lain. Teman, keluarga, bahkan profesional yang membantu aku belajar bagaimana memahami perkembangan anak dan membangun mental yang kuat. Proses ini memberiku banyak pelajaran berharga tentang ketahanan dan pengertian. Membangun kembali kepercayaan bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tindakan konsisten yang menunjukkan bahwa aku peduli dan bisa diandalkan. Aku menjadi lebih disiplin menjaga janji dan selalu hadir ketika anakku butuh, tanpa menuntut imbal balik. Aku sadar bahwa itulah bentuk kasih sayang yang sejati, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Setiap kali aku menerima kepercayaan kecil darinya, misalnya cerita tentang masalahnya atau rencana hidupnya, aku merasakan sukacita yang sulit diungkapkan. Aku tahu itu tanda bahwa kami sedang memperbaiki ikatan yang dulu sempat terasa hilang. Aku pun semakin termotivasi untuk tidak berhenti berusaha menjadi ibu yang lebih baik dan pengertian. Meski tidak mudah, aku menemukan kebahagiaan sederhana dalam setiap kemajuan yang kami buat. Aku percaya bahwa dengan terus berusaha dan mencintai tanpa syarat, hubungan kami akan tumbuh semakin kuat dan kokoh seperti pohon yang perlahan menguat dan merentangkan cabangnya ke langit. Aku menyadari bahwa proses memperbaiki hubungan adalah perjalanan dua arah. Aku harus siap menerima segala perubahan dan belajar menyesuaikan diri. Aku juga berharap anakku bisa memahami bahwa cinta dan dukungan yang kuberikan selalu berasal dari hati yang paling tulus. Aku percaya bahwa di suatu saat nanti, kami akan menemukan harmoni baru yang membuat kami kembali menjadi keluarga utuh dalam arti yang sesungguhnya. Kini aku menjalani hari-hari dengan hati yang lebih tenang dan terbuka. Aku tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk mengontrol atau memaksa, tapi lebih memilih untuk membiarkan semua mengalir secara alami tanpa tekanan. Aku tahu, dengan kesabaran dan ketulusan, cinta kami akan menemukan jalannya sendiri untuk bersatu kembali. Dengan penuh keyakinan, aku menatap masa depan dengan harapan bahwa suatu hari kami akan kembali merasakan kehangatan bersama tanpa luka atau jarak. Aku akan terus berdiri di sini, menjadi ibu yang sabar, penyemangat, dan selalu mencintai anakku apapun yang terjadi. Kini, aku duduk sendiri di ruang tamu yang sudah lama sepi sejak anakku kembali dari liburannya yang jauh tanpa aku diajak. Aku merenung, memikirkan banyak hal yang telah terjadi, semua luka yang dialami, dan pelajaran berharga yang kukumpulkan selama masa penuh perjuangan ini. Liburan yang kusangka akan menjadi momen indah bersama, justru membuka lembaran baru dalam hubungan kami, lembaran yang penuh dengan jarak, keheningan, dan kesedihan sekaligus pengertian. Aku belajar banyak dari jarak dan keheningan ini. Betapa cinta tidak sekadar soal membayar semua kebutuhan dan menyediakan kemewahan, tapi soal kehadiran hati dan pengertian yang dalam. Aku sadar, selama ini aku terlalu terjebak dalam harapan dan rencana yang menurutku terbaik, tanpa benar-benar mengetahui apa yang anakku rasakan dan inginkan. Aku belajar bahwa mencintai berarti juga mampu merelakan, memberi ruang agar ia bisa berkembang dan menemukan dirinya sendiri tanpa tekanan dan pengawasan yang berlebihan. Meskipun hatiku pernah hancur berkeping-keping saat mendengar kabar bahwa ia memilih menjauh dan memutuskan hubungan, aku tidak membiarkan putus asa itu menguasai diriku. Aku memilih untuk tetap berjuang, merangkul luka dan menyalakan kembali cinta dengan cara yang baru, cara yang lebih bijaksana dan penuh kesabaran. Aku berusaha menjadi sosok ibu yang bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir secara emosional dan mental, siap mendengarkan dan menerima anakku apa adanya. Perjalanan memperbaiki hubungan kami tidak mudah dan penuh liku, tapi aku bersyukur bisa melewatinya dengan hati yang terbuka.
Aku mulai membangun komunikasi yang jujur dan saling menghormati. Aku belajar menjadi pendengar yang sabar, menghargai setiap cerita kecil yang anakku berikan, meskipun itu belum selalu mudah dan sempurna. Aku paham bahwa proses penyembuhan ini memerlukan waktu, dan setiap langkah maju sekecil apapun adalah tanda bahwa kami mulai menemukan jalan kembali. Kini aku mencoba menciptakan suasana rumah yang hangat dan ramah untuknya. Aku tak lagi memaksakan keinginanku agar liburan selalu bersama, atau agar semuanya harus berjalan menurut rencana yang kutentukan. Aku memberi kebebasan baginya untuk memilih, untuk mengekspresikan diri, dan untuk membuat keputusan sendiri. Aku tahu ini penting agar ia merasa dihargai dan dipercaya, bukan hanya sebagai anak yang harus menuruti keinginan ibunya. Saat kami mulai berbicara kembali, aku merasa berat rasanya mengungkapkan semua perasaanku, terutama rasa rinduku dan penyesalanku atas segala kesalahan yang mungkin telah kulakukan. Tapi aku juga merasa lega dan bahagia ketika ia membuka sedikit demi sedikit hatinya, mengizinkan aku menjadi bagian dari hidupnya lagi, meski dengan langkah yang lebih perlahan dan berbeda dari yang kuharapkan. Aku belajar bahwa hubungan ibu dan anak bukan soal sempurna atau tidak, tapi soal terus berusaha saling mengerti dan menerima. Betapa pentingnya belajar membangun kepercayaan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata yang konsisten dan penuh kasih. Aku menyadari bahwa menjadi ibu berarti juga belajar menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan, dan bersiap menyambut masa depan dengan harapan baru. Di malam-malam yang tenang, aku sering duduk termenung memikirkan masa depan kami. Aku percaya bahwa cinta yang tulus dan kesabaran akan mendorong anakku untuk kembali sepenuhnya, kapanpun ia siap. Aku menunggu dengan tangan terbuka dan hati penuh pengampunan, tetap menjadi tempat yang aman dan hangat untuknya pulang. Aku juga percaya bahwa luka yang pernah terjadi tidak harus menjadi penghalang bagi kebahagiaan kami. Sebaliknya, luka itu bisa menjadi batu pijakan untuk hubungan yang lebih kuat dan mendalam, asalkan kami mau belajar dan berbenah bersama. Aku yakin bahwa meskipun perjalanan kami diwarnai dengan air mata dan tantangan, semangat cinta dan pengertian akan menjadi penerang yang membimbing kami menuju masa depan yang lebih cerah. Sekarang, liburan yang dulu kuanggap hanya pesta kesenangan dan kebersamaan berubah makna. Ia menjadi simbol perjalanan kami, perjalanan belajar, menerima, dan mencintai dengan cara yang lebih dewasa dan tulus. Aku tidak lagi mengukur hubungan kami hanya dari momen-momen bersama di satu tempat, tapi dari kualitas kehadiran dan kepercayaan yang kami bangun dari hati ke hati. Aku bersyukur atas setiap pelajaran yang aku dapatkan, meski melalui pengalaman yang sulit dan menyakitkan. Aku percaya bahwa proses ini membentukku menjadi ibu yang lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih kuat. Aku berharap anakku juga merasakan hal yang sama, sehingga suatu hari nanti kami bisa melewati segala perbedaan dan membangun masa depan yang penuh cinta dan harmoni. Meski aku tidak tahu apa yang pasti akan terjadi besok, aku memilih untuk terus berharap dan berdoa. Aku berdoa agar anakku selalu sehat dan bahagia, menemukan jalannya dan menjadi pribadi yang kuat sekaligus penuh kasih. Aku berdoa agar kami bisa menemukan kembali ikatan yang dulu pernah ada, ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh jarak, waktu, atau luka. Aku siap menjalani sisa perjalanan ini dengan hati terbuka dan penuh cinta. Aku tahu, kisah kami belum selesai, dan masih banyak halaman yang harus ditulis. Namun aku yakin bahwa dengan kesabaran dan ketulusan, kami bisa menulis bab baru penuh harapan, kebersamaan, dan kehangatan yang sejati. Selalu ada harapan di ujung perjalanan, dan aku percaya itulah yang akan menguatkan kami melewati masa-masa sulit ini. Aku akan terus menunggu dan mencintai anakku, tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena bagiku, cinta seorang ibu tak pernah mengenal kata menyerah, ia selalu hadir tanpa batas dan tanpa syarat.